Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NPM 721213288. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi tentang sumber daya informasi, menetapkan arahan dari sumber daya informasi dari kelompok 13. Pengertian manajemen sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Pengelolaan sumber daya informasi. Unit khusus menangani sumber daya informasi disebut dengan layanan atau jasa informasi yang dikelola untuk seorang manajer yang dapat saja berstatus wakil direktur. Kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah perusahaan untuk organisasi mengadakan pelayanan informasi sebagai wilayah informasi utama dan juga menyertakan manajer papan atas dalam kelompok seleksi eksekutif. Di antaranya komite eksekutif yang fungsinya membuat keputusan penting di perusahaan. Pengelolaan ini dapat disebut sebagai kepala kepegawaian informasi. Selanjutnya, bentuk sumber daya informasi. Di sini bentuk sumber daya sistem informasi menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdiri atas 5 sumber daya utama, yakni yang pertama manusia, ahli informasi dan pemakaiannya. Yang kedua, perangkat keras komputer. Yang ketiga, perangkat lunak komputer. Yang keempat, data atau data dan informasi. Yang terakhir, jaringan atau fasilitas. Di sini ada manfaat perencanaan sumber daya informasi. Di antaranya alokasi sumber daya IS yang lebih baik, komunikasi dengan manajemen puncak. Yang ketiga, penolong penjual, pembuatan konteks untuk keputusan, memperoleh integrasi dan desentralisasi, evaluasi pilihan. Yang terakhir, menemukan harapan manajemen. Yang terakhir adalah review artikel manajemen sumber daya informasi. Di sini manajemen sumber daya informasi adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer dengan maksud untuk mengenali dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang didasarkan pada beberapa persyaratan. Ada banyak variasi berpendapat tentang bagaimana filosofi IRM ini harus dilaksanakan. Melihat asal-usul dan evolusi IRM, penulis menemukan bahwa benih IRM ditanam dalam 3 disiplin, yaitu manajemen basis data, manajemen arsip, dan manajemen pengelolaan data. Itu kegiatan masing-masing disiplin umumnya independen satu sama lain. Ini sebagian penjelasan variasi luas dalam arti istilah tersebut. Baik, yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana pengaruh informasi sumber daya manusia terhadap suatu perkembangan perusahaan. Baik, saya akan menjawab. Informasi sumber daya manusia atau SDM merupakan data dan pengetahuan yang berkaitan dengan SDM di suatu perusahaan, seperti informasi tentang karyawan, kinerja, pelatihan, kompensasi, dan lain-lain. Informasi SDM ini sangat penting bagi perkembangan perusahaan karena dapat digunakan untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SDM, yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan, dan yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Secara umum, pengaruh informasi SDM terhadap perkembangan perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SDM. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola informasi SDM dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan perusahaan. Terima kasih.